menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Ahmad Hidayah, juara 1 cabang tilawah Dewasa Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويبشر المؤمنين الذين
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Taufikur Rahman Yusuf, juara 1 hafalan 100 hadis dengan sanad STQ Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل وسلم على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل وسلم على سيدنا محمد كما تحب أن تصلي عليه وصل وسلم على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا يسر لنا في أمورنا كلها يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. اللهم اجعلنا من الصالحين واجعلنا من المسلمين واجعلنا من المصلحين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من العالمين واجعلنا من المخلصين ولا تجعلنا من المتكبرين ولا تجعلنا من المنافقين ولا تجعلنا من عدوك يا الله. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya laporan panitia pelaksana kegiatan oleh Koordinator Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Hasim SIP MSI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bapak Dr. Jaya Dinas, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Penais, Zakat dan Wakaf, Bapak Dr. Haji Abdul Ghaffar, Bapak anggota tim TGUPP Prof. C. Hadi Najamuddin, ini juga beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak para kepala bagian Kesra Kabupaten Kota, hadir di sini kepala bagian Kesra Kota Parepare, kepala bagian Kesra Kabupaten Jeneponto, Bapak pelatih hadir, Pak Prof. Muhammad Bakri, hadir Pak Fahriwar, teman-teman dari Biro Kesra Provinsi Sulawesi Selatan, adik-adikku, anak-anakku, para peserta training center anggota Kapila Sulawesi Selatan dalam rangka STQ nasional di Jambi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita semua sehat walafiat dan memiliki kesempatan untuk menghadiri acara pembukaan training center bagi Korea menuju event STQH ke-27 tingkat nasional di Jambi tahun 2023. Selanjutnya selaku panitia, izinkan kami melaporkan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang pertama bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk terbinanya Korea Hafid-Hafizah Mufassir-Mufassirah yang dipersiapkan untuk mewakili Provinsi Sulawesi Selatan dalam event STQH ke-27 tingkat nasional tahun 2023. Kemudian yang kedua adalah terbentuknya tim Kapila Provinsi Sulawesi Selatan sebagai peserta tilawatil Quran dan hadis tingkat nasional tahun 2023. Yang berikutnya adalah waktu, tempat pelaksanaan dan peserta. Waktunya izinkan kami menyampaikan bahwa training center ini akan dilaksanakan 2 kali. Untuk yang pertama ini dilaksanakan pada tanggal 14 dan sampai dengan 20 September 2023. Kemudian insya Allah yang kedua akan dilaksanakan pada seminggu menjelang pemberangkatan. Jadi akan dimulai tanggal 20 sampai dengan 26 Oktober, dan insya Allah 26 Oktober kita akan berangkat sampai dengan penutupan. Jadi kita akan kembali ke Makassar pada tanggal 5 November 2023. Kemudian peserta yang hadir yang mengikuti training center ini sebanyak 20 orang dari 4 cabang ke 8 golongan. Akan tetapi yang hadir secara langsung di sini hanya 16 nanti, karena ada 1 orang yang sementara mengikuti MTQ internasional di Dubai, yaitu Muslih Jamaluddin, yang akan mewakili nanti 30 juz putri. Kemudian ada 3 orang yang lagi kuliah atau mondok di Jawa, dan insya Allah akan hadir secara langsung pada training center yang kedua nanti, dan akan langsung nanti berangkat ke Jambi. Bapak Gubernur yang kami hormati, kami perlu laporkan bahwa dari 20 peserta ini, 6 diantaranya sudah pernah mewakili Sulawesi Selatan dalam STQH di Maluku Utara. Kemudian 5 diantaranya pernah mengikuti tahun kemarin MTQ nasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan ada 2 diantaranya pernah mengikuti keduanya, yaitu Muslih Nur Faisal Jamaluddin, kemudian Rosin Nasrullah. Itu sudah bukan Rosin, tapi Wildani yang pernah mengikuti dua-duanya. Jadi
Kemudian kami laporkan kepada Bapak Gubernur bahwa prestasi Sulawesi Selatan dalam 2 event terakhir di Maluku Utara kita hanya peringkat 9 dengan 2 juara terbaik kedua, yaitu hafalan 500 hadis tanpa sanad, kemudian tafsir bahasa Arab. Kemudian di MTQ terakhir di Kalimantan Selatan juga turun malah peringkat ke-11 dengan 2 juara terbaik kedua dan 2 terbaik ketiga. Kemudian tempat pelaksanaan akan dilaksanakan di Alauddin Center, Alauddin Hotel ini di Jalan Alauddin. Kemudian para pelatih adalah para pelatih dari Sulawesi Selatan. Pada tahap pertama ini akan dibimbing langsung oleh Pak Kiai Haji Sam Amir Yunus, kemudian Prof Muhammad Bakri, kemudian Prof Haji Bustani Ilyas, kemudian Haji Hizbullah Huda dan Haji Bakri Waru. Demikian hal-hal yang perlu kami laporkan kepada Bapak Gubernur Sulawesi dan mohon perkenan Bapak Gubernur untuk memberikan arahan dan membuka training center ini. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Penais, Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdul Ghafar, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Yang kami hormati, kita muliakan bersama Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang kesejahteraan rakyat. Yang kami hormati, kita muliakan bersama Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang juga sekaligus anggota TUPP ya. Yang kami hormati, kita muliakan bersama hadir Bapak Rektor UIN Makassar yang juga sekaligus Dewan Pelatih Pak Prof Muhammad Bakri. Yang kami hormati teman-teman para pelatih, yang kami hormati para kepala bagian Kesra yang sempat hadir pada hari ini, wabil khusus para anak-anakku sekalian peserta pelatihan STQ tahun 2023, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kami ucapkan permohonan maaf dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Sedianya beliau hadir di tengah-tengah kita semua pada hari ini, namun karena ada agenda yang sudah diagendakan sebelumnya di Kota Palopo hari ini, seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota beserta seluruh kepala bidang yang ada di kantor itu melakukan rapat koordinasi di Kota Palopo. Oleh itu tanpa mengurangi nilai pelaksanaan kita pada hari ini, mudah-mudahan insya Allah tetap mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Gubernur yang kami hormati, pada dasarnya pelaksanaan TC pelatihan ini kami berharap memang atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tentu berharap banyak kepada kita semua, wabil khusus para pelatih-pelatih kita, untuk memaksimalkan pelatihan untuk tahun ini, karena memang ada target-target dan memang harus ada target yang kita harapkan untuk tingkat nasional ke depannya. Yang pertama memang barangkali memang anak-anak sekalian perlu punya komitmen bersama untuk tetap disiplin dalam mengikuti kegiatan ini sampai tuntas, dan lebih terutama lagi harus menjaga kesehatan dengan baik, karena itu adalah inti dari segala-galanya. Dan lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, kami berharap memang ini merupakan
TSI, tetapi lebih dari itu adalah ajang silaturahim bagi kita semua untuk lebih memperkuat jati diri kita dalam menghadapi event-event nasional ke depannya. Kami laporkan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan bahwa memang pada tanggal 7 sampai 13 kemarin kami dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan memang kerjasama dengan pihak LPTQ nasional. Kemarin kita adakan juga TC ya, pelatihan, tetapi itu berbasis yang teman-teman yang ada di Pulau Jawa. Kemarin yang ada di Jakarta itu ada beberapa peserta, termasuk kemarin yang dipanggil ini yang 100 hadis ya, dan sana untuk mengikuti pendampingan dengan pihak pelatih tingkat nasional. Termasuk kemarin ada yang saat sekarang ini yang mengikuti STP MTQ tingkat internasional di Dubai. Saat ini juga insya Allah sebentar malam akan berangkat ke Dubai yang 30 juz, yang juara 2 kemarin alhamdulillah bisa mengikuti tingkat nasional internasional di Dubai. Kita berdoa mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik dan bisa berprestasi di tingkat internasional sehingga bisa mengharumkan nama Indonesia, wabil khusus Sulawesi Selatan. Jadi kami berharap nanti memang ada target-target kita ke depan. Ada juga tafsir bahasa Arab kemarin ya. Tafsir bahasa Arab itu akan dibimbing langsung dan dibina langsung dari Dewan Juri tingkat nasional untuk penguatan ke depannya. Olehnya itu kami berharap nanti ini kita laksanakan secara maksimal di tempat ini untuk persiapan di tingkat nasional, sehingga apa yang kita harapkan bisa masuk 5 besar nantinya. Itu adalah target kita secara bersama untuk masuk 5 besar di tingkat nasional, sehingga harapan-harapan itu bisa terwujud. Barangkali itu yang menjadi perhatian buat kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih, ucapan terima kasih dan penghargaan kepada kita semua, sehingga pelaksanaan TC pelatihan ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga senantiasa kita mendapat berkah dan dari naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila Allahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus membuka dengan resmi acara pada pagi hari ini, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Bidang Kesra Subbidang Keagamaan Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Jayadinas Esos MSI, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, ini mohon maaf Pak, dari Kementerian Agama saya harus mulai dari yang tadi kita doakan kita guru kami, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang sekaligus sebagai anggota tim Gubernur untuk percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Kiai atau Profesor Dr. Najamuddin, ini juga dosen saya dulu Mas Ulu ini dosen saya. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Makassar, saudara saya, ini biasa menjadi imam saya dulu di Al-Markas ini, Profesor Dr. Haji Muhammad Bakri, yang akhir ini masih sering saya lihat anak-anak yang setiap selesai sholat maghrib itu dilatih untuk para qari dan qariah kita di Al-Markas. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Pak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Abdul Ghaffar. Pak Kanwil, Pak, teman sekolah saya seangkatan saya dari Universitas Indonesia, Pak Khaironi, Mas Khaironi. Saya hormati teman-teman dari Provinsi Sulawesi Selatan, ada Pak Acip, saya sering panggil Pak Hazim, dia Kabak TU Pak Hazim sekarang ya. Oh, koordinator bidang itu ya, yang sekaligus melaporkan tadi tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan ini. Hadir di tengah-tengah kita juga Dinda Pak Rusdi,
sekaligus sebagai dosen di kampus ini, para pelatih, para pendamping, dan terkhusus yang saya muliakan dan kami banggakan, saya sayangi, para kori dan koria, para hafiz dan hafizah, mufasir dan mufasirah, para penghafal hadis dan hadirin sekalian yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Mengawali sambutan ini lebih awal, saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Baktiar Baharudin, tidak sempat membersamai kita pada kesempatan kali ini, namun tanpa mengurangi rasa simpati dan atensi mereka kepada kita semua. Yang saya hormati pula, ini mohon maaf Kepala Kesra dari kabupaten kota yang sempat hadir, Pak Repare, Jene Ponto, dan mungkin ada dari Kesra kabupaten kota yang lain, mohon maaf tidak sempat saya sebut satu persatu. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dalam suasana penuh berkah dan rasa bahagia yang menyelimuti batin kita, saya mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah kita bisa mengikuti acara pada hari ini, yaitu training peserta STQ nasional untuk kegiatan memfasilitasi adik-adik untuk bagaimana mempersiapkan diri semaksimal mungkin di dalam mengikuti insyaallah STQH tingkat nasional di Provinsi Jambi. Salam dan taslim tak lupa pula kita peruntukkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi suri teladan bagi kita, Nabi yang senantiasa menjadi referensi bagi kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di bumi ini. Pada kesempatan ini, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan ucapan selamat berjuang kepada para kori dan koria, hafiz dan hafizah, mufasir dan mufasirah, dan para penghafal hadis yang akan mengikuti STQH yang ke-27 tingkat nasional di Provinsi Jambi, insyaallah akhir Oktober bulan depan. Semoga dalam menghadapi setiap cabang lomba pada ajang STQH dapat tampil secara maksimal dan mendapat prestasi yang membanggakan sebagaimana cita-cita kita bersama. Hadirin yang berbahagia, peserta seleksi tilawat Al-Quran dan hadis sangat memiliki potensi yang sangat baik dalam berbagai perlombaan STQH tahun ini. Karena dalam waktu 2 tahun terakhir, Kapila Sulawesi Selatan membanggakan daerah mampu meraih prestasi hingga 12 besar. Sehingga laporan dari Pak Ketua Panitia tadi dan laporan juga dari Kementerian Agama mengatakan bahwa ini ada target 5 besar. Tapi kalau saya melihat ini kita fluktuatif, di Maluku lain, di utara lain, kita ke Kalimantan lain. Nah tentu ini menjadi bahan analisa bagi kita semua, khususnya kita yang fokus di bidang kepelatihan untuk melatih anak-anak. Kenapa bisa fluktuatif seperti ini? Komitmen dan konsistensi sangat dalam kepelatihan sangat menentukan. Saya kira Profesor Dr. Muhammad Bakri sebagai pelatih tahu persis lah bahwa saya itu selalu memegang falsafah hidup bahwa manjada wajada. Siapa yang giat, dia yang dapat. Jadi kepada anak-anakku sekalian, para peserta nanti yang 20 orang Pak Cia, yang 20 orang itu betul-betul fokus untuk mengikuti apa yang menjadi arahan dari para pelatih kita, mendisiplinkan diri dan praktis. Tidak ada aktivitas lain yang bisa membuat kita tidak maksimal di dalam proses bagaimana mengikuti pelatihan ini. Karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Siapa yang belajar dengan baik,
siapa yang betul-betul mengikuti training center dengan baik, melatih diri semaksimal mungkin, maka insya Allah Allah juga tidak buta di dalam melihat siapa hambanya yang serius, siapa hambanya yang betul-betul memfokuskan diri, berusaha semaksimalkan untuk itu. Kita bisa masing-masing berlatih, tapi dari proses berlatih itu tidak akan kelihatan siapa yang lebih serius, dan tentu ini yang paling penting. Oleh karena itu, para peserta yang akan mengikuti STQH yang ke-26 ini tingkat nasional di Provinsi Jambi merupakan wakil dari hampir 10 juta kita punya penduduk di Sulawesi Selatan. Jadi Anda ini bukan orang sembarangan. 20 orang ini bukan orang sembarangan. Yakinkan yang 9 juta lebih 10 juta kurang 20 orang itu bahwa kami memang layak mewakili seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Itu yang paling penting. Jadi harus ada niat yang tulus dalam diri para peserta, bahwa insya Allah dengan training center di mana para pelatih akan memberikan segala hal kemampuannya kepada adik-adik sekalian, itu betul-betul dapat diikuti dengan baik tanpa ada pikiran-pikiran lain. Pak Kiai, Pak Pelatih, Pak Muammar Bakri, saya beritahu, saya ini pernah mengikuti hampir 5 tahun yang namanya MTQ seperti ini. Tapi saya belum pernah ke tingkat nasional. Saya hanya sampai di tingkat provinsi. Nah itu. Tapi saya di bagian pengsara Quran. Mengsara, jadi kita kan kompak bertiga kan. Kadang kita bagus, yang mengaji lagi kurang fokus. Kadang kita bagus, yang mengaji bagus, tapi yang kurang fokus lagi penterjemahnya. Nah ini karena ini kekompakan. Nah itu lebih berat lagi karena bukan pribadi kita sendiri, tetapi ada tim yang harus kita bawa. Nah itu hanya saya sampai di tingkat, dan kuncinya menurut saya pernah menjadi peserta seperti ini, menjadi kali-kalian dan peserta MTQ, itu adalah fokus, memperbaiki niat, kemudian fokus. Selebihnya itu serahkan kepada Yang Maha Kuasa yang terbaik. Kita punya nawaitu yang sangat baik, ikhlas untuk mengikuti, untuk mencapai yang terbaik, perbaiki niat kita, sunnatullahnya kita kerja keras, dan tentu inayahnya tergantung kepada Yang Maha Kuasa. Itu memberikan yang terbaik kepada kita. Karena banyak faktor yang mempengaruhi di dalam proses kita mendapatkan juara. Kadang pada saat kita tampil tiba-tiba mati misalnya, kan tidak kedengaran lagi berarti Jawa juga. Atau mungkin tiba-tiba ada penyakit batuk, tiba-tiba atau ada polusi, kita bersin, dilupa lagi, hilang lagi itu hafalan. Misalnya seperti itu. Sehingga fokus. Bahkan saya melihat bahwa pembukaan pun andai kata tidak bisa kita tidak usah ikut di pembukaan, cukup di kamar kita saja untuk fokus pada apa yang kita mengikuti lomba itu. Nanti betul kita ke panggung ketika atau keluar rumah itu ketika kita mau tampil. Tapi selebihnya itu jangan kemana-mana dulu. Ya seperti itu, karena kadang penglihatan, mata, pendengaran itu mempengaruhi tingkat konsentrasi kita, bacaan-bacaan kita, hafalan-hafalan kita. Itu pengalaman yang saya dapati ketika pernah mengikuti yang namanya lomba-lomba MTQ seperti ini. Itu yang paling penting. Sekali lagi kepada adik sekalian, anak-anakku yang ikut ya, tolong tingkat fokusnya itu dijaga. Tingkat fokusnya dijaga, dan para pelatih tidak hanya sekedar memberikan bagaimana itu, tapi banyak hal-hal lain, faktor lain juga perlu diberitahu sehingga dia bisa menghilangkan faktor-faktor eksternal yang memungkinkan tingkat fokus anak-anak itu hilang. Itu yang paling penting. Jadi saya dulu kalau belum waktunya saya tampil, saya belum ke panggung dulu. Nanti ke panggung kan misalnya ada yang mewakili kita, atau yang mau tampil lebih awal, yang mau ikut dulu. Nanti yang terakhir saja itu yang ikut pembukaan, atau para apalagi namanya manajer-manajer kita yang ikut di pembukaan, kan begitu. Tapi untuk menjaga, karena itu sasaran kita kan ingin mendapatkan yang terbaik. Nah kalau ada kegiatan yang bisa merusak tingkat konsentrasi dan fokus kita, maka tidak usah ikut misalnya seperti itu. Itu strategi di dalam menghadapi hal-hal yang seperti itu. Itulah kemudian kenapa para pemain bola itu di trainingnya itu tidak boleh ikut istrinya apa dan segalanya, karena bisa mengganggu tingkat konsentrasinya. Ya kan seperti itu. Jadi sekali lagi ada sekalian, jaga konsentrasi kita, fokus kita dan segalanya. Itu, dan tentu yang terakhir adalah doa. Doa dari Yang Maha Kuasa, doa kepada Yang Maha Kuasa, karena apapun yang kita lakukan
Allah yang maha menentukan kemana kita akan. Itu yang prinsip hidup yang saya pahami. Memperbaiki niat, kemudian sunatullahnya kita kerja keras dengan baik, kemudian inayahnya kita serahkan kepada yang maha kuasa seperti apa yang terbaik bagi kita. Tentu doa kita semua orang berdoa, tetapi doa yang diijabah tentu kita tahu semua, dan Pak Kiai nanti insya Allah akan banyak memberikan seperti apa trik-trik di dalam menghadapi yang begini-beginian. Makanya begitu saya diundang untuk kegiatan ini, saya bilang waduh, ini seakan-akan mengingatkan kami lagi itu, ya kan? Nah itu yang paling penting ada sekalian. Jadi saya tidak akan tinggalkan tempat dia seramakan kita sebelum waktunya tampil. Tapi kalau sudah tampil, baru di kemana-mana kan sudah tomi. Nah ya kan? Nah kan biasa seperti itu, membeli pernak-pernik apa dan segala itu belakangan. Nanti setelah semua sudah tampil. Tapi tentu yang paling terpenting lagi, sekali lagi dorongan. Kami berharap Kepala Kestra dan teman-teman dari Kementerian Agama kita satukan kekompakan, jaga kekompakan kita di dalam bagaimana menghasilkan yang terbaik. Terakhir sekali, terus terang kalau menurut saya, kebiasaan saya adalah kalau hanya 1 minggu istirahat lagi Pak Ci, setelah 1 minggu sebelum berangkat, mungkin perlu ditambah minggu-minggunya. Nah, mungkin bisa 2 minggu sebelum berangkat, misalnya kalau rencananya tanggal 20 sampai 26, mungkin bisa tanggal 14 sampai 26 supaya paling tidak bisa lebih pelatihan itu jauh lebih hebat lagi. Sekaligus kalau dia diasramakan atau dalam masuk training seperti ini atau difokuskan, kan bisa lebih konsentrasi, lebih terjaga lagi tanpa ada misalnya gangguan-gangguan yang lain. Apalagi bagi para habis dan habis itu luar biasa Pak. Itu tangisnya para habis itu ketika ada hafalannya hilang. Nah itu menangis luar biasa itu kalau hafalannya hilang. Kalau kita dianggap biasa-biasa saja kalau hilang hafalan tak. Ya tapi kalau bagi habis dan habis itu begitu. Begitu rindunya saya kepada seorang habis dan habis yang baik. Anak saya Pak Bro, saya pakai nama habis karena kerinduan saya kan kalau melihat orang-orang yang tangis seperti itu. Karena saya pakai nama untuk itu Bro. Habis saya itu untuk itu. Itu keinginan saya ke depan. Itu yang paling penting. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan kepada kita semua. Saya yakin dan percaya kepada teman-teman tim pelatih untuk memberikan ilmunya, segala ilmu yang diberikannya kepada para anak-anak kita dan kepada anak-anakku. Saya berharap untuk fokus dan ikuti apa yang menjadi keinginan pelatih. Tidak cukup hanya sekedar di depan pelatih, tetapi di belakangnya itu jauh lebih banyak waktu untuk kita gunakan dengan baik. Saya dulu kadang biar di mana saja, ceramah-ceramah lagi, di mana-mana untuk itu terus mengusahakan, itu terus karena itu persoalan pembiasaan. Jadi sekali lagi kami berharap agar memanfaatkan waktu semaksimal mungkin di training center ini. Setelah itu jangan dilupa bahwa nanti di training center orang serius, pulang ke rumah itu cuma pindah tempat saja. Tetap trainingnya jalan, tetapi jauh lebih penting lagi ikuti usaha secara mandiri, otonom dari kita masing-masing. Kesadaran anak-anakku disiplin untuk senantiasa mencapai yang terbaik. Itu yang paling penting. Minta kepada orang tua didoakan dan fokus dulu, jangan diganggu dalam kegiatan-kegiatan yang lain supaya itu. Apalagi bermain, bahkan kalau memungkinkan, bukan itu HP yang berkaitan dengan pekerjaan kita, atau kalau mungkin mau mendengarkan apa orang, bagaimana hebatnya orang. Nah itu, saya juga dulu saya punya teman di Pensara itu yang mengaji, namanya Muammar yang buta, yang dari Takalar dulu. Saya tidak tahu apa dia mau di Takalar dulu itu namanya juga Muammar pakai. Makanya ketika kita tampil di Al-Markas, saya sering jamaah di situ. Jangan sampai teman saya yang dulu di Pensara ada kan Muammar yang buta itu dari Takalar yang bagus sekali, yang kayak suaranya Muammar betulan. Itu yang kami harapkan untuk itu. Saya kira demikian yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, training center tahap pertama STQH pada kesempatan kali ini mari kita buka dengan resmi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.